Tidak, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak, dengarkan, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, ayah tidak akan turut menanggung kedosa anaknya. Ya, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Udah dijelaskan Busa sampai serak, suaraku dibilangnya nggak dijawab. Astaga, inilah kelakuan oten-oten ini ya. Udah dijawab sampai suaraku serak, belum dijawab katanya. Tapi ya sudahlah, itu terserah dia. Bismillah. Oke, nih kalau kalian tidak percaya, sini Bang. Hadisnya, hadis yang tadi saya hafal. Kalau disangka itu adalah karangan saya tunjukkan ya. Bentar. Di sini disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah ya illa man aba. Ya kila wa man ya bi ya Rasulullah, siapa yang kemudian ya aba. Abi kila wa man ya abi ya aba, sorry ya aba ya Rasulullah, qala man ato'ani daholal jannah wa man asoni faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang bertanya, ya, waman aba, siapa yang enggak mau? Siapa yang enggak mau masuk surga tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Teman-teman ya, hadis sahih ya, riwayat Bukhari. Jadi jelas kalau saya menjawab. Saya belum bertanya loh kepada Anda. Ayo, gimana? Masih mau menolak kebenaran Islam? Nabi Yesus saja tidak mungkin masuk surga kalau Muhammad SAW tidak masuk surga terlebih dahulu. Mana? Ati babal janati yaumul qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fi'il amr fa'astaftihu. Rasulullah SAW melakukan fi'il amr, kata kerja perintah. Dalam bahasa Inggrisnya imperative, dalam bahasa Indonesianya kata kerja perintah. Fa'astaftihu, bukakan pintu surga ini. Fayakul hojin, berkata malaikat Ridwan, berkata melek rubim, man anta, siapa anda. Jadi malaikat Ridwan tertutup pintu rapat, dia di dalam. Siapa anda? Saya Muhammad, ana Muhammad. Oke. Kata malaikat, ya sebentar, ya sebentar. Boleh, sebentar saya lanjutkan sebentar. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Ridwan, aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu surga manapun kecuali engkau masuk surga terlebih dahulu. Jadi Yesus itu tidak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Hai pembenciku. Ya, soal ayatnya memang saya tidak tahu pasti. Oke, tidak tahu. Baik, ya. Baik. Yang soalnya saya tidak mempelajari itu, soal ayat-ayat di mana saya juga tidak tahu. Tapi yang pernah saya mempelajari bahwa memang dia pernah berkata secara logika, Bang, begini, Bang. Kalau memang Nabi Muhammad itu adalah nabi dan juru selamat, ya. Saya mau berkata bahwa kalau misalnya nih ya, kita keturunan dosa, oke? Kita semua keturunan dosa. Iya. Saya lahir, saya menikah dengan perempuan, otomatis anak yang saya lahirkan punya nafsu dosa sampai semestinya. Dari mana dasarnya? Di mana dasarnya dosa waris itu di mana? Roma 3 ayat 23. Anda tahu siapa yang menulis Roma? Ya, coba. Siapa? Ayat 23 ya. Yang menulis Roma itu Rasul Paulus. Bukan Yesus. Sekarang saya minta Anda sudah bertanya beberapa kali di mana Yesus mengajarkan dosa waris. Karena setiap para nabi mengajarkan dosa itu. Kalau di dalam Islam, setiap bayi yang baru terlahir, baik dari Kristen atau Islam, dari agama manapun, suci. Dalilnya mana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Sekarang di mana Yesus mengajarkan bahwa anak yang baru lahir membawa dosa? Jawab. Oke, di Kejadian 3 ayat 15. Ya.
Saya bacakan ya. Kejadian 3:15. Bang, sebentar bang, mohon maaf aku interupsi nih. Kejadian itu kitabnya Musa. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Jawab. Gini ya Mas, ya bang ya. Saya Dasar tadi Anda saya bertanya Nabi Muhammad loh. Oke, dasar Anda saya bertanya untuk Nabi menjawab. Muhammad, saya jawab. Anda Ya. bertanya di mana ayat Qur'annya, saya jawab ayat Al-Qur'annya. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya Yesus mengajarkan dosa waris? Jawab. Saya mau jawab, dikasih bicara nggak? Dari Silakan. tadi Anda bicara. Ya, Ya. silakan. Oke, izinkan Ya. saya bicara. Boleh, Anda silakan. bicara. Ya, silakan. Saya percaya bahwa Alkitab ini 100% adalah firman Allah. Oke? Pertanyaan saya bukan Kejadian. itu. Yang saya tanya, di mana ayatnya Yesus Sebentar. mengajarkan dosa waris? Bukan mengajarkan, Loh, memberitahukan. oke, memberitahukan. Yesus Di mana? mengajarkan bahwa manusia menurunkan dosa waris. Ya Tidak sudah, pernah langsung diajarkan. saja. Di gospel mana Yesus menerangkan tentang dosa waris? Saya pengen belajar dari Anda. Coba dari mana? Buka Roma 3 ayat 23. Roma itu tulisannya si Paulus. Yang saya tanya, di mana Itu ucap bisa menulis firman ini, itu diilhami oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Roh Saya Kudus tanya itu? sama Anda Roh bisa Kudus nggak itu. menulis Alkitab? Anda Loh. bisa nggak menulis Al-Quran lagi? Loh. Tanpa pengetahuan firman. Gini bang, Anda tadi minta kokoh di mana Muhammad, di mana dalam Quran, di dalam hadis Islam menjamin keselamatan. Hadisnya saya terangkan, Qurannya saya terangkan. Sekarang saya minta, Oke. sebentar bang. Saya tidak bertanya begini bang, di mana di dalam ayat Alkitab mengajarkan dosa waris. Kalau saya bertanyanya seperti ini, abang boleh menjawab dengan Roma. Ingat, kalau saya bertanya, bang, di ayat Alkitab mana mengajarkan dosa waris? Abang buka Roma, tidak masalah. Karena saya bertanya Alkitab. Yang saya tanya, di mana Yesus memberitahukan adanya dosa waris? Saya tanya Yesus, bukan tanya si Paulus, bang. Jawab. Oke. Ya, baik. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Ada ya. Oke, sebentar. Coba. Injil apa, pasal berapa, ayat berapa? Injil Matius pasal 5. Hah? Abang mau percaya nggak dengan Alkitab? Kalau saya dari tadi menyampaikan firman Enggak, Tuhan, langsung aja dibacakan ayatnya. Tapi abang nggak percaya, gimana Loh. saya mau menjelaskan? Kalau saya percaya, ngapain kita diskusi, bang? Kalau saya percaya Kristen, ngapain saya diskusi? Saya diskusi karena saya tidak percaya Kristen. Sekarang Oke, tunjukkan ya. Matius 5 ayat berapa? Matius 5 ayat berapa? 19. Di situ Oke, Yesus berkata bahwa, oke ya, Matius 5 ayat 19 ya. Kita buka ya. Coba Anda buka. Jangan berasumsi. Matius 5 ayat ke-19. Tidak berasumsi nih. Matius 5 ayat 19. Karena itu Oke. siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, oke, dengarkan baik-baik ya, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga dan lain sebagainya. Jadi Yesus datang. Saya tidak bertanya Hukum tentang Taurat. ajaran Torah, bang. Saya tidak Tunggu dulu. Abang izinkan saya bicara ya. Dan Iya, tadi iya. abang nyerocos terus. Saya nggak dikasih kesempatan. Oke. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu ada dosa waris atau dosa keturunan, dosa ketiga keempat. Oke? Makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada yang namanya dosa keturunan ketiga sampai keempat. Kalau abang pernah baca Alkitab, pernah dengar ayat itu berkata bahwa dosa sampai ketiga sampai keempat, dosa keturunan. Itu artinya apa? Bahwa semua manusia berdosa itu mempunyai dosa warisan, bang. Ya, kalau Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, menggenapi. Oke? Datanya ada ini. Yesus datang untuk menggenapi, bukan meniadakan. Di dalam hukum Taurat ada dosa keturunan. Ketiga dan keempat. Di mana? Di mana? Oke, kita buka. Garang Anda ini, garang kan? Mau percaya nggak? Dari tadi Enggak. abang lihat. Bang. Dari tadi abang lihat. Sebentar, Bang. saya melihat Bang Sian. bahwa abang Bang Sian. pengen dominan Bang untuk berbicara, Sian. ya. Sedangkan Bang saya mau Sian. menjelaskan fakta dari Alkitab. abang Bang nggak mau Sian, percaya fakta Bang Alkitab. Sian, Bang Oke. Sian. Di sini ada ribuan Kristen.
Kalau Anda salah jawab, mereka akan tergoncang. Makanya saya ingatkan, saya bertanya, sebentar Bang. Saya bertanya, sebentar Bang. Jadi jangan sampai, Bang, mohon maaf Bang, saya sayang kepada Abang. Jangan sampai jawaban Abang ini membuat iman mereka goncang. Sudah ada 5 atau 6 orang yang guncang imannya karena penjelasan saya. Jadi jangan sampai Abang menambah ke... Bentar. Sekarang Anda baca, perhatikan saya. Ini cara saya menjawab. Colong contoh, ditanya apa, jawabnya kemana-mana nih. Ya, tidak pernah Bang. Coba Bang, perhatikan nih. Bentar. Kita baca, ini kitab Abang loh, Yehezkiel 18 ayat 20. Baca sekarang. Ya, baca tolong, saya nggak lihat. Ya, oh ya udah, buka di Alkitab Abang, Yehezkiel 18 ayat 20. Biar Abang yang baca sendiri. Oke, coba. Yehezkiel ya. Oke. Yehezkiel 18 ayat ke-20. Kalau comot ayat, kalau saya tanya kok comot ayat? Kok comot ayat? Ini ayat yang terang, Bang. Itu ayat yang terang. Coba. Abang jangan terguncang dulu. Silakan dibaca dulu. Tidak terguncang, tenang aja. Iya, coba dibacakan kalau gitu. Coba. Sebentar, Yehezkiel 18. Iya, Yehezkiel 18 ayat 20. Saya bacakan. Yang Orang keras. yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan selanjutnya. Di ayat ini tidak ada dosa waris. Sekarang saya tanya, dosa waris itu ajaran siapa? Di sini sangat jelas, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Jadi menanggung perbuatannya sendiri. Dalam Islam, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan balasannya, bukan ditanggung oleh orang lain. Orang yang berbuat dosa, sebentar Bang, jangan terguncang. Tadi kan saya bilang, jangan sampai terguncang. Perhatikan, Abang percaya dengan Yehezkiel 18 ayat ke-20 tidak? Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak, dengarkan, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, ayah tidak akan turut menanggung kedosa anaknya. Ya, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nafsi